Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini saya akan membahas salah satu saham yang menarik yang bergerak dalam sektor perdagangan. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan untuk menjual dan membeli sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja saham yang akan saya bahas adalah saham ACE. Jadi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1995 dan bergerak di bidang usaha perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, perseroan menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, jasa, dan perbengkelan hingga saat ini. Perseroan masih menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Jadi itu sekilas tentang profil perusahaan. Lanjut kita lihat di valuasinya. Kalau kita lihat dari valuasinya Bapak Ibu, PER-nya itu berada di angka 10,2. Lalu untuk PBV-nya itu adalah 1,28 yang rata-rata lebih rendah selama 3 tahun yaitu adalah 2,01. Jadi ini menarik untuk PBV ya Bapak Ibu. Lanjut kita lihat di net income-nya. Pada tahun 2023 ACE ini bisa menghasilkan net income 770 miliar. Sedangkan pada tahun 2024 naik menjadi 892 miliar dan pada tahun 2025 ini menurun yang diperkirakan nanti bisa mencapai 566 miliar. Kalau kita lihat di kuartal 1 pun kemarin juga ada penurunan ya Bapak Ibu menjadi 142 miliar. Lanjut kita lihat di sisi EPS. Kalau kita lihat dari sisi EPS Bapak Ibu pada tahun 2023 ACE ini bisa menghasilkan EPS 45, sedangkan pada tahun 2024 IPS-nya adalah 52 dan pada tahun 2025 IPS-nya diperkirakan juga menurun menjadi 33. Jadi ini di kuartal 1 juga mengalami penurunan ya Bapak Ibu. Lanjut kita lihat di revenue-nya. Untuk revenue-nya sendiri Bapak Ibu pada tahun 2023 revenue adalah 7,6 triliun, sedangkan pada tahun 2024 itu adalah 8,5 triliun. Dan pada tahun 2025 ini sebenarnya mengalami penurunan sedikit ya Bapak Ibu menjadi 8,5 triliun. Tapi kalau kita lihat di kuartal 1 itu ternyata masih mengalami kenaikan yaitu adalah 2,1 triliun. Jadi dari sisi revenue ini menarik untuk ACE, barangkali labanya tergerus beban-beban yang lain. Lanjut kita lihat di sisi manajemen effectiveness. Untuk ROA-nya dari ACE ini adalah 9,82%, sedangkan ROE atau return on equity itu ada di angka 12,5%. Jadi sebenarnya ini menarik untuk ROA dan ROE dari ACE, yaitu kurang lebih mendekati 10% ya Bapak Ibu. Lanjut kita lihat di sisi dividennya. Ternyata ACE ini juga membagikan dividen dan dividen kemarin itu adalah di angka 6,86% dengan payout ratio 102,3%. Untuk payout ratio ini tidak selalu ya Bapak Ibu, kemarin itu memang ACE membagikan dividen yang besar. Tapi barangkali nanti untuk tahun depan dia tidak sampai 102% seperti ini, mungkin hanya 50% atau berapa. Kalau kita lihat di dividen historisnya, dia juga membagikan tiap tahun mulai dari 2019 hingga 2024 kemarin, jadi tidak pernah absen. Lanjut kita lihat di analisnya. Kalau kita lihat Bapak Ibu dari 30 analis yang ada itu ada 22 analis yang merekomendasikan untuk buy dan ada 8 analis yang merekomendasikan untuk hold dan tidak ada analis ya Bu yang merekomendasikan untuk menjual. Lalu untuk target analis sendiri saat video ini dibuat harganya adalah 494 dan yang paling terendah itu 500. Targetnya harga ACE itu adalah 677. Jadi untuk targetnya sebenarnya ini menarik untuk ACE. Lanjut kita lihat di valuation tool. Untuk valuation tool Bapak Ibu saya masukkan EPS saat ini adalah 48,4. Dengan custom growth rate-nya saya naikkan menjadi 5% dan mean standard deviation selama 3 tahun adalah 15,3. Maka untuk target S sebenarnya harganya ada di angka 781. Kalau dengan harga sekarang ada potensial gain sebesar 58%. Jadi ini juga menarik bagi S. Lanjut kita lihat di sisi chartnya. Kalau kita lihat di sisi chartnya Bapak Ibu,
ini adalah chart dari ICE. Sebenarnya juga sudah mengalami penurunan ya Bapak Ibu. Kemarin sebenarnya juga sudah sempat naik sampai ke harga 995, tapi saat ini dia mengalami penurunan. Dan untuk harga saat ini bagaimana? Untuk harga saat ini barangkali jika Bapak Ibu ingin membeli, maka target saya itu sekitar harga 700-an ya Bapak Ibu. Jadi ada potensi gain sekitar 40%-an. Lalu bagaimana jika turun? Untuk turun Bapak Ibu nanti memang base buy-nya itu di bawah angka 500. Tapi disclaimer on, itu bukan ajakan untuk membeli sebuah saham ya Bapak Ibu, itu hanya analisa saya saja, dan saya pun juga masih belum memiliki saham ICE. Nanti mungkin akan saya pertimbangkan untuk membeli atau tidaknya. Karena memang video ini hanya bersifat sebagai informatif saja. Untuk harga terendah selama 3 tahun itu ada di angka sekitar 400-an. Jadi sebenarnya menarik untuk membeli di bawah harga 500. Begitu, lanjut kita lihat di sisi kesimpulan. Kalau kita lihat di kesimpulan Bapak Ibu, yang pertama adalah PBV dari ini adalah 1,28, yang rata-rata lebih rendah selama 3 tahun yaitu adalah 2,01. Selanjutnya untuk net income dan EPS ini mengalami penurunan ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya revenue dari ini mengalami kenaikan kalau kita lihat tadi. Jadi barangkali ada beban usaha yang menggerus laba bersihnya sehingga net income dan EPS tadi turun. Lalu selanjutnya untuk dividen dari itu adalah sekitar 6,8%. Jadi ini merupakan salah satu dividen yang menarik. Selanjutnya untuk price atau harga dari ini saya rasa ini sedang, kalau beruntung itu juga bisa mendapatkan harga di bawah 500. Tapi disampaikan Bapak Ibu, ini bukan ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham karena saya pun juga belum memiliki saham ini. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju dengan pendapat saya? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.